Dan hari ini saya Tuhan kerahkan untuk membahas tema yang sangat penting, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Bilang sama-sama, berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kalau tidak keberatan kita baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian bisa bacakan ayat yang genap dengan mantap. Ya kan, karena sorga senang mendengar suara saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Silakan Bapak Ibu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Konsentrasi kita dari ayat 9, saya angkat temanya, dikatakan seperti itu. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, apa katanya? Supaya kami berkenan kepada Allah. Itu sebabnya saya beri judulnya hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara jujur saya sangat bangga. Kalau banyak jemaat yang bersaksi, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sangat bangga, saya bersyukur punya Tuhan Yesus, karena saya melihat banyak mukjizat dalam hidup saya. Saudara bangga nggak kalau mengalami mukjizat? Bangga ya? Saya juga bangga. Tetapi saya mau jelaskan buat saudara, mukjizat bukan segala-galanya. Mukjizat menjadi tidak ada artinya kalau hidup kita tidak mengalami perubahan. Amin. Saudara pernah nggak sih lihat orang sangat menyebalkan, rajin ke gereja, tetapi hidupnya tetap selingkuh? Saudara pernah lihat orang gitu nggak? Di sini nggak ada ya, ya kan? Kalau itu ada pasti mukanya udah merah itu kayak apa itu ya kan, kayak habis dibakar ya kan? Ada nggak saudara pernah lihat orang setia beribadah, setia pelayanan, tapi tetap ada kumpul kebo? Kalau saya ada tahu. Tapi saya nggak mau sebut namanya. Dan buat saya sebagai manusia saja, hal ini sangat menjijikan. Apalagi buat Allah kita yang Maha Kudus, hal ini bukan sesuatu yang biasa. Tetapi hal ini menjadi sangat yang serius. Sebab Alkitab bilang gini, sebetulnya yang Tuhan lihat dalam hidup kita bukan sekadar rajinnya kita ibadah, tetapi Alkitab bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Amin. Itulah sebabnya gini Bapak Ibu, saya nggak peduli, saya nggak mau tahu di mana saudara beribadah. Saudara beribadah di gelau berjemaat setia puji Tuhan, berarti saudara bertumbuh. Tetapi saya nggak mau tahu apakah saudara beribadah di HKBPK, di GPIBK, di mana saja. Selama saudara berbuah, selama saudara berkenan kepada Tuhan, Tuhan tersenyum kepada saudara. Amin. Karena hari-hari ini kan ada banyak orang mulai saling menghakimi. Oh, Pak Pendeta, gereja kami paling benar. Ini pengakuan iman kami paling hebat. Doktrin kami paling hebat. Gak masalah.
Buat saya yang paling luar biasa adalah kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab yang saya pahami, kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka segala berkat dari sorga, yaitu kemuliaannya, hadiratnya, menjadi bagian orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya kalau saya ditanya, Pak Pendeta, apa sih bedanya? Kenapa si A mengalami kemuliaan Tuhan, lalu si B tidak mengalami kemuliaan Tuhan? Jawabannya sederhana, karena berkenan. Nanti saya jelaskan. Itulah sebabnya saya tulis dalam pendahuluan seperti ini. Coba dibuka dulu. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usaha tertinggi yang harus dicapai oleh orang percaya adalah hidup berkenan kepada Allah. Ini yang saya pahami. Saudara, selama kita hidup di dunia, ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan. Kalau anak kita sedang studi, maka kita dorong, sayang kamu berusaha ya supaya kamu dapat nilai terbagus. Bila perlu di atas hukum, di atas cum laude. Ada tuh di atas cum laude tuh? Di atas cum laude berarti cum udara. Ya kan, lebih tinggi udara dari laut tuh. Ya kan? Ada summa cum laude. Tadi kita bangga lihat Pak Gembala kita ya. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Pak Gembala itu nyaris gak pernah gak ada kesibukan. Tetapi saudara, kita saksikan tadi di ministry update, Pak Gembala bisa konsisten mengikuti perkuliahannya. Pak Gembala bisa konsisten mengerjakan tugas-tugasnya. Dan luar biasa saudara, beliau bisa lulus dengan hasil yang sangat excellent. Tadi dikatakan 9,5 dengan dengan predikat terpuji. Padahal udah punya cucu 4. Ya kan? Wah, hebat itu. Ya kan? Jadi gini, ada banyak usaha yang harus kita kerjakan. Saya setuju, bagi kita yang punya bisnis, bagi kita yang punya pekerjaan, kita harus berusaha supaya bisnis kita terus berkembang. Amin. Bagi keluarga kita harus berusaha supaya keluarga kita terus berkenan kepada Tuhan. Amin. Tapi saudara dikasih Tuhan, sesukses apapun saudara, seberhasil apapun saudara, sekaya apapun saudara, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, dengar baik ini, di mata Tuhan kita nggak siapa-siapa. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena Alkitab bilang dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Dikatakan di situ Yesus berkata, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Padahal Alkitab mencatat mereka sudah punya karunia. Betul nggak? Mereka sudah punya karunia mengusir setan. Siapa di sini yang pernah mengusir setan? Coba. Hah? Gak ada ya? Ada yang bilang, saya boro-boro ngusir setan Pak, ngusir babi aja saya nggak mampu katanya. Iya, ngusir babi katanya, takut dia. Apalagi ngusir setan. Dalam nas Matius 7 dikatakan, ada orang-orang yang kita bilang sudah bernubuat, sudah menyembuhkan orang, sudah mengusir setan. Tapi dengar baik ini, karena mereka tidak berkenan kepada Allah, Alkitab bilang Yesus mengusir mereka dengan berkata, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Prihatin sekali ya Bapak Ibu ya. Orang bisa saja kelihatannya melayani, orang bisa saja kelihatannya rajin ke gereja, tapi karena tidak ada keberkenanan, jangan heran Yesus bilang, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan." Saya paham Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk menjadi orang yang berkenan di era zaman sekarang, di era postmodern, bukanlah perkara yang mudah. Makanya saya tulis di slide selanjutnya, coba next. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan yang menyertai. Bilang sama-sama menyertai. Jaminan yang mengajar. Dan memampukan setiap orang percaya untuk hidup berkenan kepada Allah. Jadi gini Bapak Ibu, menjadi orang berkenan itu nggak perkara yang mudah. Coba saudara, saya tanya, siapa di sini yang sudah berjuang sekuat tenaganya hidup berkenan kepada Tuhan? Enggak ada ya. Memang jam 11 ini tantangannya ya. Harus sesekali mesti disiapin di sini kepala babi guling ya kan, supaya semangat ya kan. Siapa yang jawab dapat babi guling, oh pasti jawab dia. Sama di antara saudara yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk berkenan kepada Tuhan.
Ada, puji Tuhan. Pertanyaan saya, gampang nggak? Kalau sudah bilang, oh Pak Pendeta enak sekali loh untuk berkenan sama Tuhan. Gampang loh Pak Pendeta, asik sekali. Itu bohong besar. Betul nggak? Saya dulu tapi dulu waktu masih kuliah saya punya pacar ya. Jadi awalnya kami di HKBP. Ya kan? Nah, tapi entah kenapa dia kesambar roh karismatik. Tiba-tiba dia masuk karismatik. Saudara tahu nggak waktu saya datang apelin dia malam minggu. Dia atur jarak kursinya langsung 2 meter. Berat kali mak. Waktu saya mendekat lalu dia belum ini, bang menjauh bang. Karena kalau kita pacaran harus kudus, abang harus jauh-jauh. Saya ini orang kudus, abang enggak. Ngeri juga ya. Nggak gampang bos. Di era zaman sekarang, ya orang kalau nggak pacaran nggak peluk-pelukan kayaknya aneh. Betul nggak? Kalau orang sekarang pacaran lalu pacaran berdoa dulu lalu baca Alkitab habis itu pulang itu orang anggap aneh. Tetapi orang yang ingin hidup kudus di hadapan Tuhan tidaklah gampang. Kenapa? Karena Alkitab bilang barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri. Dengar baik ini yang saya tahu bahwa sekarang ini dunia sudah punya sistem. Dan sistem itu begitu jahat. Kalau kita nggak ikut di dalamnya maka kita akan dibuang. Saudara coba saja yang misalnya berurusan dengan hukum-hukum. Ya. Belum tentu saudara kalau nggak punya duit, belum tentu saudara dibela. Coba deh. Tapi kalau saudara punya uang ratusan miliar, itu gampang saudara ditanggapin orang. Betul nggak? Kalau saudara sekarang mau naik jabatan, belum tentu mudah. Iya kan? Tetapi yang saya tahu, walaupun hidup berkenan kepada Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya bangga dengan Alkitab bilang, karena Tuhan memberi Roh Kudus sebagai jaminan. Bilang sama-sama jaminan. Kalau Pak Gembala yang menjamin hidup saudara kira-kira udah enak belum? Benar-benar super dingin ya. Memang ini AC-nya minggu depan dimatiin ya. Kali aja terlalu dingin Pak AC-nya ya kan. Kalau Pak Gembala yang menjamin hidup saudara kira-kira udah enak belum? Hah? Belum. Oke, kalau pejabat yang menjamin hidup saudara kira-kira udah enak belum? Belum juga. Terus saudara mau nikah sama siapa? Pendeta juga nggak cukup jadi jaminan, pejabat juga nggak cukup jadi jaminan, terus mau gimana? Tetapi terserahlah. Buat saya bangga dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu hidup di dunia bukan perkara yang gampang. Menjadi berkenan tidak gampang. Kenapa? Karena orang berkenan itu kadang-kadang dimusuhi oleh dunia. Tapi Yesus bilang berdoalah bagi mereka. Saudara kira-kira gampang gak sih Bapak Ibu berdoa buat musuh? Gampang gak kira-kira? Jadi ada orang udah mengambil duit saudara. Ya saudara sudah dirugikan kira-kira 2 miliar. Ya. Sehingga tabungan saudara sudah habis, sisanya tinggal 2.000. 2 miliar udah mengalir. Lalu saudara ingat berdoalah bagi musuhmu. Kira-kira nanti malam saudara bisa mendoakan dia enggak? Hah? Bisa Pak, saya doakan dia nanti malam supaya dia langsung masuk neraka. Itu mungkin. Memang enggak gampang ya. Saya pernah ngalamin mendoakan musuh Bapak Ibu, enggak gampang. Ketika saya sudah baik sama dia lalu serasa saya ditikam dari belakang. Saudara, pengalaman saya pertama sekali mendoakan musuh. Ya, pengalaman saya. Saya udah pujian penyembahan 1 jam, sekarang giliran mau berdoa. Tiba-tiba waktu saya mau sebutin namanya, tiba-tiba bayangannya nongol di depan saya. Buyar lagi. Gak jadi saya doain. Lalu saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, saya kan hamba Tuhan, saya kan harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang menjahati saya, maka saya harus berdoa kepada dia. Saya penyembahan lagi sampai saya tiarap. Lalu waktu saya memintakan berkat buat orang yang memusuhi saya ini, nongol lagi wajahnya. Gak gampang. Tapi puji Tuhan yang ketiga, setelah saya penyembahan lagi sama Tuhan, lalu saya angkat tangan saya, Roh Kudus mampukan saya menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam firman. Orang ini memang memusuhi saya, menyakiti saya begitu hebat. Tapi sebagai hamba Tuhan saya dikuatkan Roh Kudus, saya berdoa, Tuhan ampunilah dia dan berkatilah dia. Dan itu tulus.
Artinya apa? Menjadi orang berkenan kepada Tuhan bukanlah perkara yang gampang. Memang itu mudah. Bu, ketika kita disakiti suami, gampang nggak berkenan kepada Tuhan? Tiba-tiba suami bilang, sayang karena kondisi kurang baik ya. Jadi tolong dipahami ya, yang biasanya uang belanjaan 20 juta, sekarang 5 juta ya sayang ya. Kira-kira dia jawab gimana? Oh nggak apa-apa, puji Tuhan. Gak gampang. Bisa langsung mana dia? Udah boleh 5 juta. Tapi nanti mulai besok bapak makannya hanya seperempat piring saja. Oh bisa marah dia. Karena kalau 20 juta makanan full enggak? Ada gak? 4 sehat 5 sempurna. Ada susu, ada buah. Ya kan? Tapi kalau cuma 5 juta. Gak apa-apa. Nanti bapak tetap makan tapi cuma ikan asin pakai garam. Udah ikan asin garam lagi apa? Dia mau bunuh diri itu. Ya kan? Jadi saudara dikasih Tuhan, menjadi orang berkenan bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena dunia kita sudah begitu jahat. Tapi dengar baik, kalau kita mau bukan berarti kita nggak bisa. Kalau kita mau kita pasti bisa. Kenapa? Karena kalau kita berkenan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Amin. Saudara, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Coba lihat dulu nextnya. Next slide, coba lihat. Kita baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Tuhan berjanji akan menolong dan mendengar doa orang yang berkenan kepadanya. Tetapi akan apa? Menolak orang yang hidup dalam kejahatan. Ayatnya mana Pak Pendeta? Sengaja saya cantumkan ayatnya di bawah. Supaya kita bisa sama-sama baca. Alkitab bilang begini. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan. Coba. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka apa katanya? Aku akan menjawab engkau. Saudara ya, saya kadang-kadang miris lihat jemaat yang tidak punya pengalaman dengan doa-doa yang dijawab. Sehingga dikit-dikit cari pendeta. Setiap ketemu pendeta, doain dia Pak Pendeta. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya kalau orang datang saya doakan. Karena saya punya pengalaman dengan doa yang berkuasa. Tapi buat saya adalah sebuah tragedi. Kalau ada jemaat Tuhan nggak punya pengalaman yang berkuasa dengan doanya. Dengan doa pribadinya. Kenapa? Karena kita bilang, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi sebuah berkat yang luar biasa buat orang yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab yang menjamin kok aku akan menjawab engkau. Bisa nggak sih saudara kita mempraktekkan firman ini? Lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akan coba, saya nggak usah berdoa sama minta doakan orang. Saya akan berdoa dengan doa saya sendiri. Tetapi kalau saya berkenan kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup saya. Jadi kesimpulan saya adalah kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan mendengar doa kita, maka Tuhan akan memberi jalan keluar, maka Tuhan akan memberikan terobosan, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan kejar mukjizat, tapi kejarlah keberkenanan. Amin. Jangan kejar tangan Tuhan, tapi kejarlah kemuliaan-Nya. Sebab kalau saudara berkenan kepada Tuhan, saya percaya berkat-berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan? Ada 3 rahasianya dari konteks firman Tuhan. Yang pertama, coba buka. Yang pertama, bagaimana berkenan kepada Tuhan? Yang pertama apa? Sama-sama kita baca, harus hidup apa? Hidup tabah. Coba saya baca dulu ayatnya dari ayat yang ke-6. Bisa dimunculkan kah? Memang multimedia kita kan gerak cepat ini. Bisa? Atau saya baca saja. Dikatakan begini. Ayat 6. Maka oleh karena itu apa? Hati kami senantiasa tabah. Garis bawahi senantiasa tabah. Meskipun apa? Kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, maka dikatakan di situ
kami senantiasa tabah. Artinya apa tabah, Bapak Ibu? Tabah. Apa artinya? Kira-kira tabah itu kan artinya apa ya? Punya kemampuan untuk menderita atau sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi ujian. Kenapa ada banyak orang ibadah kepada Tuhan tapi tidak berkenan-berkenan? Karena gini, waktu dia diberkati, dia bersyukurnya luar biasa kepada Tuhan. Tapi waktu ada masalah, waktu ada penderitaan, dia mulai bersukut-sukut. Dia mulai tinggalkan Tuhan. Ya kan? Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Waktu diberkati, kalau memuji Tuhan, kalau bisa dia lompat sampai ke plafon, tergantung dia di plafon. Ya kan? Tapi kalau lagi susah, WL udah memotivasi, ayo dong kita puji Tuhan. Jangan sampai wajah kita seperti pepaya lonjong katanya. Memang WL jangan begitulah ya kan. Masa bilang jabat kayak pepaya lonjong, ya kan? Kayak itu kalau di Gelong nggak ada, ya kan? Itu di Brunei itu adanya. Ya kan? Nah, jadi saya perhatikan dari ayat ini dikatakan kami senantiasa tabah. Saudara kalau bahas perikop ini, ternyata kehidupan Kristen memang kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh mukjizat. Tapi saya pelajari kehidupan Kristen juga kehidupan yang dapat mengalami penderitaan. Bilang sama-sama penderitaan. Beda kan suaranya tuh kalau bilang sama-sama mukjizat pasti suaranya kencang. Kalau penderitaan kayaknya volumenya kayaknya di angka 4 deh. Ya kan? Makanya Paulus bilang, tetapi kami tidak mengeluh katanya. Sekalipun di dunia ini kami menghadapi banyak penderitaan, tapi Paulus bilang, tetapi kami tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia bilang, kami senantiasa tabah. Bilang sama-sama tabah. Kadang-kadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kita butuhkan bukan mukjizat. Yang kita butuhkan ketabahan. Setuju gak Bapak Ibu? Ada masanya sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan berkat buat kita. Sudah menyiapkan mukjizat buat kita. Tapi karena kita gak tabah, kita menyerah di tengah jalan dan kita menjauh dari Tuhan. Makanya ayat 6 itu bilang apa? Coba kita baca lagi ya. Ayat 6. Maka oleh karena itu apa? Hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, Paulus ingin menyatakan begini. Ketika kita punya kesulitan dan kita ingin tetap berkenan kepada Tuhan, ternyata rahasianya di kalimat terakhir. Dia bilang, kami memang masih jauh dari Tuhan. Artinya apa? Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, jangan malah menjauh dari Tuhan. Betul gak? Ada gak saudara kenal orang-orang yang ketika ada berkat lalu dekat sekali dengan Tuhan? Oh, dia di semua doa dia ada. Di doa pagi, di doa siang, di doa malam, di doa tengah malam dia ada. Ya kan? Tapi waktu ada masalah, dia menjauh dari Tuhan. Lalu dia telepon, ayo dong kita ke gereja yuk minggu depan yuk. Ada khotbah nanti akan memberkati. Dia bilang apa? Bodoh amat dengan gereja, bodoh amat dengan Tuhan. Tapi Paulus bilang, bagaimana supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Waktu ada masalah, Paulus bilang, jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi harus semakin dekat dengan Tuhan. Nah, salah satu ciri orang yang sudah berkenan kepada Tuhan, biasanya apapun keadaannya, dia dekat dengan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Anak muda yang mungkin tahu pemudi yang ditinggalkan oleh pacarnya. Nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pacarnya mengambil keputusan, udah kita stop aja sampai di sini. Saudara nggak usah nangis, ya kan? Tetapi datanglah dekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita semakin berkenan kepada Tuhan. Maka tadi yang kita baca, Alkitab bilang, kalau kita berkenan kepada Tuhan, Alkitab bilang, Dia akan mendengar doa kita. Amin. Jadi bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama apa? Harus hidup tabah. Ya. Jadi kata kuncinya, pulang dari sini bilang, tadi apa khotbah Bapak Pendeta bilang tabah. Ya. Waktu nanti saya nggak berdoa sih ya, nggak berdoa ya. Tiba-tiba ada kendala di jalan, bilang tabah. Waktu saya renungkan firman ini saudara, ya, lalu saya susun
firman ini kan hari Selasa ya. Hari Selasa. Lalu hari Kamis tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit. Lalu yang kencang di hati saya, cuman ini aja, tabah. Bisa tetap tersenyum. Kenapa? Karena saya sudah diingatkan. Tidak ada jaminan kalau kita orang Kristen gak ada masalah, gak ada penderitaan. Tetap ada masalah. Tapi Paulus ingatkan kita firman Tuhan. Untuk kita bisa tetap berkenan kepada Tuhan dalam kesulitan kita. Maka Paulus bilang, yang pertama apa? Tabah. Yang kedua, bagaimana kita tetap berkenan kepada Tuhan? Maka yang kedua, coba lihat di ayat 7. Ayat 7 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan buat kita. Sebab hidup kami ini adalah apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara dikasih Tuhan, Paulus membuat sebuah kesimpulan buat kita yang kedua. Untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita harus karena apa? Percaya. Percaya itu artinya sama dengan beriman. Dia bilang bukan karena melihat. Apa yang bisa kita lihat? Apa kira-kira yang bisa kita lihat? Penampilan orang bisa kita lihat, betul gak? Tapi penampilan bisa berubah gak? Saudara, kalau orang masih 20 tahun, 30 tahun, semua masih lengkap, betul gak? Rambut masih lengkap. Iya kan? Tapi kalau udah mulai 54 tahun, ya, rambut sudah mulai berguguran. Iman saudara bisa goncang gak? Oh, bisa loh. Apa yang bisa kita lihat? Tabungan kita bisa kita lihat. Betul gak? Tahun lalu saldo kita masih ada di atas 1 M. Tapi tahun ini saldonya cuma 1 juta. Bisa kecewa gak? Oh, bisa. Lalu kita bilang, Tuhan, kenapa sih saya berdoa sama Tuhan, saya rajin ibadah, saya memberikan perpuluhan. Kenapa sih saldo saya bukan naik terus, tetapi tahun ini turun? Bisa loh jadi masalah loh. Tapi Alkitab bilang, saya senang ini, bahwa hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan, Paulus bilang, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Makanya saya bilang begini, iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Amin. Percayalah kalau saudara nggak punya iman, ini indikatornya ya, maka hidup saudara pasti berantakan. Hidup saudara pasti ancur-ancuran. Anak-anak muda yang tidak hidup oleh iman, maka masa depannya pasti berantakan. Pacarannya pasti berantakan. Suami istri yang tidak hidup oleh iman, biasanya ciri-cirinya keluarganya pasti berantakan. Tapi kalau orang hidup oleh iman, mungkin pendapatan hanya pas-pasan. Ya kan? Pas mau ke Eropa pas ada, betul gak? Itu kan paling mantap itu kan. Saya lihat pendapatan pas-pasan sudah langsung agak murung ya. Enggak, kalau di Glo itu memang itu bagus, pas-pasan itu bagus. Pas mau ke Israel pas ada, ya kan? Pas mau ke Eropa ada. Tetapi Paulus mengingatkan dengan sangat tegas. Dia bilang begini, untuk kita bisa berkenan kepada Allah, jangan karena apa yang kelihatan, jangan karena mukjizat, jangan karena karunia, jangan karena gereja, jangan karena pendeta, jangan karena uang. Tetapi Paulus bilang iman kita kepada Allah. Saya berkesan di hati saya Ibrani 11 ayat 6. Siapa di sini yang hafal Ibrani 11 ayat 6? Kalau dia sampai hafal itu nanti dapat hadiah. Ada yang hafal? Ibrani 11 ayat 6 bilang begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, dikata begitu ya, dia harus percaya Allah itu ada. Dan barang siapa sungguh-sungguh mencari dia, pasti akan mendapat upah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang beriman itu digantungkan kepada penghidupannya kepada Allah. Makanya Ibrani bilang begitu. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah itu ada. Nah, hari-hari ini ada banyak orang datang ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Allah itu ada. Saya kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang kan saya amatin dari jauh ya. Saya amatin ya. Kalau jemaat memuji Tuhan, kalau jemaat menyembah ya,
Kadang-kadang kan nggak sadar kita saling mengamati tuh. Kadang-kadang mungkin saudara juga mengamatin pendeta kan, nggak tahu kita kan. Kadang-kadang kan pendeta dengan jemaat bisa saling mengamati. Memang pernah begitu ya, satu kali waktu doa pengerja, ya kan, doa pengerja. Tiba-tiba pendeta ingin tahu di pengerja aja, mereka kalau doa serius nggak sih? Kan begitu kan? Lalu tiba-tiba di tengah saat pujian penyembahan dia buka matanya satu begini untuk melirik pengerjanya serius nggak berdoa. Ternyata ada cewek juga punya pikiran yang sama. Pak pendeta ini kalau penyembahan serius nggak sih katanya. Pas di tengah jalan bersama dia intip begini, akhirnya dia lirik-lirikan sama pendeta, ya kan? Lalu pendeta bilang, orang kok main mata sama saya, ya kan? Lalu si pengerja juga bilang, oh ini lirik-lirikan sama saya. Akhirnya pengerjanya keluar. Padahal cuman salah persepsi. Tapi gini, orang yang percaya Allah itu ada, saudara dikasih Tuhan, itu pun kelihatan dari hal-hal yang sederhana. Dari saudara memuji Tuhan, saya tahu bagaimana tingkat penghormatan saudara kepada Tuhan. Saudara gini ya, kalau orang percaya Tuhan ada di gereja, sebetulnya worship leader nggak usah minta saudara, mari kita angkat tangan sama-sama. Gak perlu. Kalau worship leader nggak mesti sampaikan, mari kita tiarap sama-sama berdoa. Gak perlu. Karena gini, orang yang percaya Tuhan ada di gereja, maka penghormatannya otomatis ada. Biasanya gayanya dia, dengan kusut, dengan hormat, dengan sopan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya lihat ya, tapi nggak di sesi ini ya, sesi yang lain ya. Ya, kadang-kadang ada orang memuji Tuhan seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Tetapi penulis 2 Korintus yaitu Paulus bilang begini, untuk kita bisa berkenan kepada Allah, kita harus percaya Allah itu ada. Dimanapun kita berada, ada Tuhan yang mengawasi kita. Setuju? Saudara, kadang-kadang orang bisa beda di gereja, gitu keluar dari gereja udah beda sikapnya. Kenapa? Karena dia pikir kalau di gereja ada Tuhan, di luar gereja gak ada Tuhan. Betul gak? Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka yang kedua harus apa? Yang kedua apa? Percaya. Jadi kata kunci yang pertama tadi apa? Khotbah saya tabah. Yang kedua percaya. Yang ketiga terakhir, bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Maka yang terakhir, yang ketiga dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun apa? Jahat. Berarti yang ketiga, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga, harus menyadari penghakiman Tuhan. Paulus bilang apa? Sebab semua kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Semua kita. Saudara, kalau pendeta meninggal, kira-kira menghadap tata pengadilan Kristus gak? Hah? Kan dia melayani setiap minggu, masa mau dia lagi? Semua kita. Dan saudara, tidak ada pengadilan yang lebih mengerikan dari pengadilan Kristus. Siapa di sini yang pernah masuk pengadilan? Berjumpa dengan hakim. Saudara, waktu di pengadilan, saudara berani nggak panggil hakim itu bos? Siap bos. Selalu ya yang mulia. Kalau sudah panggil ya yang setengah mulia, langsung keluar lu, ditampeleng lu. Karena kalau udah di pengadilan, hakim itu menakutkan bos. Aduh, ngeri. Tapi saudara bayangkan hakim agung. Nanti dia akan berdiri dalam tata pengadilan itu, duduk dalam tata pengadilan. Siapa yang berani bicara? Gak ada bos. Akan dibuka semua kitab kehidupan kita. Sehingga ayat itu bilang Tuhan akan memberikan sesuatu kepada orang menurut perbuatannya. Apakah dia jahat, apakah dia baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya orang selamat bukan karena perbuatannya. Tapi dengan baik ini, kalau orang bilang saya sudah selamat tapi tidak ada perbuatan yang berkenan, saya meragukan itu. Jangan-jangan nanti di pengadilan Tuhan bilang kepada orang yang seperti ini, aku tidak kenal engkau. Jadi kenapa kita berkenan? Kata kunci yang ketiga apa? Penghakiman. Ada penghakiman yang mengerikan. Saudara dengar baik, waktu kita, usia kita gak begitu lama. Kita gak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya diberkati lewat ayat ini. Karena dikatakan
maka semua orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nanti kita lihat, saudara dikasih Tuhan, apakah saudara upahnya lebih hebat dari saya? Nanti kita lihat. Gak ada yang bisa menjamin itu. Bisa saja upah saudara lebih hebat. Tapi kalau orang sadar ada pengadilan Kristus, maka hidupnya akan berubah kepada Tuhan. Next, terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah Tuhan mengasihi apa? Menolong dan menyediakan apa? Tempat tinggal di sorga bagi mereka yang berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dari kasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jangan cari mukjizat Tuhan. Amin. Jangan datang ke gereja supaya saudara diberkati. Tapi datanglah ke gereja dengan tujuan supaya saudara berkenan kepada Tuhan. Karena kalau saudara berkenan, kalau saya berkenan kepada Tuhan, maka tangannya yang hebat, maka doa kita akan dijawab, maka dia akan menolong kita, maka hidup kita pasti akan diberkati. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.